Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi anzala Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbis rohli sodari wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qouli. Shadaqallahul azim. Yang kami hormati, alhamdulillah. Kalau pacak tambahi lah. Yang kami hormati Ketua Masjid As-Saadah. Nur Saadah. Nurus Saadah. Izin Bapak Ketuanya sudah. Yo, lagi apa? Traveling ke Jakarta. Iya lemak kalau baca traveling itu dah. Terus Bapak seluruh pengurus staf, Bapak Ketua Peribadatan ada Pak Oh ini Pak yo. Oh alhamdulillah yo. Bapak pemuka agama, tokoh masyarakat, Ketua RT, Ketua RW. Ada Pak Ketua RT Pak? Ada 3 RT ya. Ayo. Para ustadz, para asatiz, ustazah, bunda-bunda kami, dan Bapak Ibu, orang tua kami, jemaah salat subuh rahimakumullah. Salawat dan salam kita limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga dan para sahabatnya. Karena berkat redho dan izin dari Allah, kita semua pada subuh hari ini dipertemukan Allah dalam rangka sama-sama kita mengharapkan keredhoan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Nah, kita nyantai Bapak tapi begoyo masuk materinya. Nah, jadi Bapak jemaah subuh rahimakumullah, di dalam hidup ini Allah hanya memberikan 2 pilihan hidup Bapak kepada kita, atau Allah memberikan ketentuan 2 hidup kepada kita. Ya, Allah memberikan ketentuan hidup ini dan cuma 2. Yang pertama, Allah memberikan ketentuan hidup kepada kita ini Allah ridho Bapak. Kita duduk nyendeng, ya ridho Allah itu. Ya kan? Karena ngapa Bapak yang nyendeng, yang manggut-manggut ini kadang-kadang belum tentu setuju, kadang-kadang ngatoi. Ya, tapi bukan di sini Pak, di sana. Iya kan? Di sini dak Pak. Iya kan? Jadi Bapak jemaah subuh rahimakumullah, yang pertama Allah memberikan kehidupan kepada kita ini Allah tuh ridho Bapak. Ya. Artinya dari 0 tahun sampai kita hadir pada majelis ini Bapak, Allah tuh ridho. Ya kan? Nah, ketentuan hidup berikutnya Allah itu memberikan kehidupan kepada kita ini Pak. Umur yang Allah titipkan kepada kita ini Bapak, Allah itu murka. Ya kan? Tahu enggak Bapak murka Pak? Ya. Ini apa? Bapak lagi makan di lemah bang. Ya, baru nak makan cuap-cuap, entak yang datang, ngentang-ngenting apa yang dibacanya itu kan? Lah keringaman Bapak nambah lah. Itu yang sederhana Pak ya. Ya. Tapi Pak, ketika ada orang kita lagi sedang makan makan sama my bebek, my ting-ting ya, my sweetie ya, atau ayu di rumah, lagi sedang makan ya, ada yang nyanyi lagu kan, pokoknya ingat waktu masa bujang. Boleh Pak aku minum Pak? Mana tuh cuannya es? Aku tuh cecak aja. Allahumma lakasumtu. Nah, jadi Bapak jemaah subuh rahimakumullah, mari kita berdoa kepada Allah, semoga apa yang telah kita laksanakan pada subuh hari ini Bapak, langkah kaki kita menuju masjid ini dihitung oleh Allah di dalam keridhoannya. Amin ya rabbal alamin. Sampai jam berapa Pak Ketua? 6:30, jam 7? Iya. Nian apa? Yo.
Lagi ada yang ngedumel sikok-sikok balik, ya kan? Nah, lemak lagi kita ngomong piece to piece aja, ya kan? Ketimbang nanti ada dusta di antara kita, ya kan? Nah, kalau yang ngomong tadi Pak, yang manggut-manggut tuh belum tentu setuju, ya kan? Benar Pak? Ada yang manggut-manggut tuh, den berhentilah pulau, pacak laku dengan kalau tidak ya. Aha, bukan di sini Pak, di sana. Oh, di sini dah Pak, yakin tidak, ya kan? Ah, itu deh. Bapak jemaah subuh rahimakumullah, kita ambil waktu untuk ini Pak, untuk sama-sama kita berenung Pak ya. Nah coba Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Langsung Pak, wala ilaha illallah Allahu akbar astaghfirullahaladzim. Ya Pak, sama-sama gitu ya. Astaghfirullahaladzim 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 innallaha ghafurur rahim. Bapak jemaah subuh rahimakumullah, ya coba bukannya kita ngajari Pak yang lebih senior Pak ya, cuma kita sama-sama mengingatkan Pak, kita bermuasabah. Cobalah Bapak perhatikan ketika Bapak istighfar ya, ketika Bapak berzikir ya, coba hadirkan hak Allah itu di hati kita ya. Ketika hadirnya hak Allah itu di hati kita Bapak ya, mulai akan terasa yang ada gumpalan-gumpalan ya di hati-hati ini Pak, terasa lapang ya. Nah, cobalah Bapak. Jadi maksudnya gini Bapak, kita ketika berzikir Pak yang kita zikir tadi Pak ya, Subhanallah ya, Alhamdulillah, Allahu Akbar, itu betul Pak, itu zikir Pak Tapi kalau yang menurut sesungguhnya Pak, zikril itu Pak adalah zikrullah. Zikrullah itu mengingatkan diri kita ini sebenarnya haknya Allah. Ya Pak Jadi rendahkan diri kita di hadapan Allah Bapak, agar haknya Allah itu hadir di hati kita. Ya kan? Ketika haknya Allah itu hadir di hati kita Bapak, ya, nak minta lah Pak. Nak minta apa baik Pak? Ya tak? Nak minta bini lagi, mintalah, lajulah Pak. Ya kan? Jumat, yo, mas siap-siap deh palang pintu Pak. Ya Pak Baik Bapak Ibu jemaah subuh rahimakumullah, izinkan hambamu ya Allah Al-Fakir anakmu ini untuk sama-sama kita pada subuh hari ini berbagi Bapak ya. Berbagi, saling ingat mengingatkan, wa tawassaw bihaq wa tawassaw bisawab. Masih kita pada mukadimah Bapak bahwa kita sekarang sudah berada di penghujung tahun. Di penghujung tahun nasional tahun 2023. Ya kan? Dalam hitungan beberapa minggu ke depan Pak, berakhir Pak 2023 nih. Ketemu kita dengan malam tahun baru. Ya. Bapak jemaah subuh rahimakumullah, kami punya anak dari awal sampaikan Pak, anak kami 5 ya Pak punya istri, punya keluarga, punya saudara. Ini biasanya Pak, setiap akhir tahun ya, setidaknya minimal kita di depan rumah bakar jagung, ya kan? Dak bakar-bakar apa? Bener Pak? Bener apa bener Pak? Nah, oke. Serah Pak, silakan. Bapak nak bakar jagung, nak bakar apa, jangan bakar rumah Bapak tuh Pak, ya. Kita kan ada aparat nih Pak, ada aparat, ya kan? Kena ngepam, kena jago, ya kan? Kena jago rumah-rumah ibadah wong lain kan? Katanya masalah Pak, silakan saja. Bapak nak bakar-bakar, Bapak nak ngapo-ngapo, dengan catatan pada saat itu Bapak niatkan di hati kita nak weekend, ya tak, malam libur, ya tak. Kalau kita sama-sama nih Pak, jangan kita berpikir untuk melok ngerayakan agama wong lain. Ya Pak itu baik Bapak, cuma Bapak, ya. Jangan sampai dikatakan awak pernah muda juga, dulu galak juga, ya tak Pak. Jadi tugas kita mengingatkan bahwa ketika kita melok ngerayakan itu Bapak, ngeramikan itu,
berarti kita sudah mengakui agamanya wong lain. Hati-hati Pak hati-hati ngapo? Gek kita ketemu yang namanya gugur iman. Ya Pak gugur iman ini macam-macam loh Pak. Ada gugur lapas, ada gugur kalbu, ya kan? Amal sudah kabul dari lapas, dengan sendirinya kalbu juga akan mengiring dia Pak. Itu Pak Nah kalau sudah itu Pak, kita gugur Pak keimanan kita. Oleh karena itu Bapak jemaah subur rahmat kita, agar jangan sampai kita temelok hal seperti itu Pak. Terserah Bapak deh. Yo, gua akan cuma ngomong-ngomong aja Pak. Bapak nogot payu udah galak den. Benar tak Pak? Yo, kamu pecah kami di rumah Pak. Jujur deh. Punya anak kan? Mantap-mantap. Malam-malam jangan metu. Ya tak? Dah aku jengok ke pintu kamarnya, aman ya dah, lampu mati ya pagi-pagi aku nak sholat aku jengok dah katik gedor rupanya buka jendela. Nah aja aku ilmu aku waktu masih bujang dulu ilmu aku cak itu nurun rupanya ya kan. Itu dia Bapak jemaah subhanallahi. Kita ingatkan kepada anak bini kita Bapak, juriat kita lakum dinukum waliyadin ya boleh toleransi agama segala macam kati-kati Pak, toleransi agama. Pokoknya agamamu adalah agamaku, agamamu agamaku adalah agamaku. Jadi jangan sampai kita termasuk wong-wong yang melok merayakan perayaan itu dengan niat ngerami ke perayaan agama wong lain. Ya Pak baik Bapak jemaah subur rahimakumullah. Jadi Bapak di dalam sebuah riwayat itu Aisyah, ada yang tahu Pak Aisyah tahu Pak? Aisyah tahu Pak? Elvi Sukaisi tahu Pak? Tahu? Tahu. Ya. Jadi Aisyah itu Bapak radhiyallahu anha. Dia bertanya nih Bapak, bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, bolehkah aku bertanya kepadamu? Oh tenang saja bebek, nak nanya apa? Ya kan. Jadi dia bertanya, ya Rasulullah, siapakah nian kalau bahasa kita nih? Wong-wong yang dicintai oleh Allah, dipelihara oleh Allah, selain engkau ya Rasulullah. Ya kan? Itu pertanyaannya Bapak. Nah Bapak jemaah subuh rahimakumullah, pada saat itu Rasulullah tidak menjawab. Yang menjawab turunlah firman Allah. Jadi Bapak jemaah subuh rahimakumullah, ketika ada sebuah firman Allah, ada sebuah ayat-ayat Allah yang turun, itu ada hasbabul nuzulnya Pak. Ada hasbabul nuzulnya, ada sebab musababnya ayat itu turun, dan ada maunya. Ya tak Pak tinggal bagaimana Bapak cara kita menyikapi firman-firman Allah itu. Ya kan? Sebelum kita bahas itu Pak, coba Bapak Ibu jemaah subuh rahimakumullah, kita misalnya melok taklim nih. Ibu-ibu izin bunda di belakang. Melok taklim, ngajian, ya kan? Ditanya oleh suaminya, "Ibu dari mana, Bu?" "Dari ngaji, ikut pengajian." Itu dia. "Ngaji apa, Bu?" "Ya ngaji dong." Ya kan? Ya yang ditanya papa kan ngajinya ngaji apa? "Ya ngaji." Katrok banget kamu dah. Ya kan? Nah, jadi Bapak jemaah subuh rahimakumullah, yang kita harapkan Allah ingatkan yaitu hudal linasi wa bayyinasi minal huda wal furqan. Ya. Jadi Bapak jemaah subuh rahimakumullah, ketika kita membuka Al-Qur'an, membuka kitab, ya Bu, itu kan cuma huruf Arab, Bu. Kalau boleh jujur kita baca, Bu, nulisnya, Bu. Nah, yang kita kaji, yang kita pelajari adalah kandungan yang terbalik di dalam Al-Qur'an itu. Kandungan, isinya, yang kita baca. Yang kita baca ini kan luarnya kalau Bapak. Nah, menjadi hudal linasi wa bayyinasi minal huda wal furqan itu ketika kita akan membahas dalamnya. Kita kaji dalamnya. Oh, rupanya ini kendaknya, ya kan? Baru baca menjadi hudal linas, ya Pak. Baik Bapak jemaah berkumah-kumahullah. Jadi di Ali Imran
ayat ke-15 ke-16 turunlah ayat itu. Ya kan? Nah, yang sering kita dengar Bapak, qul a'unabbiukum bi khairim min jalikum lilladzina taqau inda rabbihim jannatu tajri min tahtihal anharu khalidina fiha wa azwajam mutahharatu wa ridwanu minallah wallahu basirum bil ibad. Ya kan? Nah, terus Bapak jemaah subuh rahimakumullah, berikutnya baru allazina yaqulu rabbana innana faghfir lana junubana wa qina azabannar. Sering enggak kita baca Pak ayat ini Pak? Sering kan? Sering Pak ya? Nah, izin Bapak jemaah subuh rahimakumullah, subuh hari ini kita buka dikit ya. Dikit aja, jangan banyak-banyak kayak ketahuan habis ilmunya Pak ya. Cuma itu ladonya soalnya. Ya kan? Nah. Sering kan gitu Pak? Rabbi firli wali walidayya, ya kan? Rabbana firlana, ya kan? Dolamna anfusana, ya tak? Di dalamnya itu kan ada kandungan kalau sebenarnya Pak, ya kan? Ada kandungan dari apa yang kita baca itu. Siapakah itu? Allazina yaqulu rabbana innana faghfir lana junubana wa qina azabannar. Orang-orang yang hidupnya kupelihara, ini kata Allah loh Pak, bukan kata saya. Apalagi kata Pak Caleg, enggak jauh-jauh amat ya, apalagi kata Pak Capres jauh, ya kan? Ya, kalau kita berharap kepada manusia Bapak, siap-siap Anda semua kecewa. Ya kan? Tapi kalau kita berpatokan kepada Allah, pasti, ya kan? Fa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'tad-da'i iza do'ani. Itu janji Allah. Ya kan? Makanya di situ disampaikan oleh Allah, orang-orang yang kupelihara hidupnya kata Allah nih, orang yang selalu memohon ampunan kepadaku baik siang maupun malam. Itu Pak kandungannya Pak. Ya kan? Nah, sekarang kita jujur nih, apa jemaah subuh rahimakumullah, ya, berapa kali dalam satu hari itu kita memohon ampunan kepada Allah? Ya kan? Sering kita baca Pak, ya kan? Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, li wali walidayya wali masai muslimina muslimat. Sering kan? Nah, pertanyaannya, ketika kita memohon ampunan kepada Allah itu hati kita ini nyambung nggak dengan Allah? Ya Bapak. Yang sering kita lakukan Pak, ya astaghfirullahaladzim itu kan di lapas. Sama pecah kita lagi salam-salaman lebaran Pak. Ya. Pak, maafin aku selama ini banyak salah, banyak dosa, ya kan? Uji wong sebelah gitu, ya sudah aku maaf katanya. Cuma sakit ya di sini CS, ya. Berarti yang dia maaf minta maafnya itu cuma ada di lapas. Tidak seiring dengan kolbu. Itu yang kata wong Palembang itu Bu, ada dusta di antara kita. Ya. Dan kalau boleh jujur Bapak Ibu, kita banyak bersandiwara dalam hidup ini. Benar apa benar? Benar Bu ya? Depancak ketawa-ketawa Pak Ketua. Enak ya? Enak. Di belakang matilah Bu lo kau nih, oi. Benar? Di sana, bukan di sini. Di sini dah. Iya kan? Bapak Ibu jemaah subuh rahimakumullah, dan orang itu Bapak Ibu yang kupelihara hidupnya, yang kusayangi dia selalu memohon kepadaku perlindungan azab kubur. Itu Pak. Allazina yaqulu rabbana innana faghfir lana junubana wa qina azabannar. Karena ngapa Bapak jemaah subuh rahimakumullah, kalau Bapak sudah menikah, ya, Bapak sudah hitam, Bapak punya cerita. Waktu aku kawin dulu di dusun, ya, Tanjidor, tamtum, ya. Waktu aku kecil dulu disunat, direndam dulu pakai banyu. Ya Pak.
Di dosen kami cek itu dulu Pak, belum ada dokter, mantri paling hebat Pak dulu Pak, dosen kami dulu Pak. Tidak jauh-jauh Pak, kami di Jawa Pak. Iya. Di kampung desa Capang 3, dosen kami itu Pak. Nah, Jawa kami itu Pak. Nah Bapak jemaah subuh rahimakumullah. Sekarang ada tak yang punya pengalaman di alam kubur? Negatif kan Pak? Ya kan? Nah maka itu oleh karena dia rahasianya itu punya Allah, ya banyak diceritakan para ulama, ya kan? Banyak diberitakan oleh Al-Quran bahwa siksa azab kubur itu melalui Rasulullah ada. Nah adanya itu yang cak mano Bapak, ya kan? Itu kan tak tahu nih. Rasulullah bersabda bahwa para ulama juga menyampaikan sesuai amal ibadahnya ketika masih ada di dunia. Kan begitu Bapak, ya kan? Nah Bapak jemaah subuh rahimakumullah, makanya kita pernah dengar kan Bapak, aku adalah tempat yang paling sunyi. Ya kan? Maka kalau aku tempat yang paling sunyi, bawalah teman. Pak, siapa temannya? Ya tak? Kita masukkan ke Al-Hasr. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Bapak kita bareng-bareng Pak jawab Allah. Oke? Ya biar nyambung Pak. Ya tak? Sampai ke tadi Bapak jengok manggut-manggut tuh belum tentu manggut-manggut setuju. Ada yang manggut-manggut perhatikan. Bener apa tidak omongan Ustadz ini? Apa nyengle? Bener Pak ya Pak. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Lemak nih Pak dengarnya Pak. Ya. Wa tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Biasa cek itu Pak di penghujung acara tuh Pak, Allahnya tuh pendek, lemas. Dan kalau pertama tuh kan Allah, lama-lama Allah, ya kan? Allah ingatkan bahwa oi wong-wong yang beriman, kamu takutlah dengan aku. Translate berikutnya, bertakwalah kamu kepadaku. Ngapo kaget kamu ketemu dengan namanya yaumil akhir. Yaumil akhir itu apa? Itu kiamat. Kiamat terbagi dua. Ada kiamat sukro, ada kiamat kubro. Kiamat sukro dikatakan seorang hamba Allah itu mati Bapak. Alangkah kasarnya mati, meninggal CS. Ya. Bahasa Al-Quran tidak kata meninggal, ya kan? Setiap yang bernyawa itu pasti meninggal dunia, enggak ada. Ya, yang ada kullun nafsin dha'iqatul maut. Ya. Setiap yang bernyawa pasti mati, ya kan? Nah, jadi Bapak jemaah subuh rahimakumullah, ketika seorang hamba Allah itu meninggal, maka habislah seluruh amal ibadahnya, kecuali dia meninggalkan ilmu yang bermanfaat, ya, amal jariah, dan meninggalkan anak-anak yang soleh. Bapak jemaah subuh rahimakumullah, kita hadir di majelis ini Pak sama dengan namanya majelis ilmu, dan kita insya Allah Bapak setiap kita hadir dalam majelis ini, kita hadir sama-sama di tempat taman-taman surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Nah, terus kita meninggalkan amal jariah, terus kita menyiapkan anak-anak yang soleh yang mendoakan kita ketika kita berada di alam kubur. Bapak jemaah subuh rahimakumullah, panjang Bapak bahasanya, kagak ada lagi berikutnya. Kapan-kapan kita ketemu lagi Bapak ya. Tapi kita tambahi dikit lagi Bapak, bahwa ketika kita kaget di dalam kubur itu Bapak, kita ini ada 3 kali kebangkitan Pak, ya kan? Bangkit pertama ketika kita dihidupkan pertama kali,
ya kan? Ketika Allah meniupkan ruh ke dalam janin ibu kita waktu 4 bulan, kita lah berjanji sama Allah, ya kan? Alastu bi rabbikum. Adakah kau mengakui ini aku Tuhanmu? Kita menjawab qalu bala sahidna. Dibangkitkan oleh Allah kita di dunia, ya kan? Nah, habis itu Bapak kita dimatikan Allah, dibangkitkan lagi di alam kubur, ya kan? Terus kita ditedukkan lagi oleh Allah, dibangunkan lagi ketika di padang mahsyar, ketika hari kiamat. Dalilnya Pak, kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyakum summa yumitukum summa yuhyikum summa ilaihi turja'un. Jadi kalau bahasa kita nih, CS, jangan sombong-sombong nian kamu. Ya, jangan sombong-sombong nian CS kamu. Ya kan? Ngapo? Ya, kau tuh dari kate ya Allah. Ku hidup ke, ku mati ke, ya, hidup ke lagi. Dan akhirnya kau kembali kepadaku. Nah Bapak jemaah subuh rahimakumullah, kita ini kan galak lupa nih Pak. Lupa. Makanya tugas ulama itu mengingatkan kita semua. Pertanyaannya, ulama itu siapa yang ingat ke? Ayo jawab. Aku ada HP Pak, ku kasih Bapak. Nah siapa yang pacak jawab, ku kasih HP Pak. Ya. Kita galau-galau Pak, diingatkan oleh ulama. Nah sekarang ulama itu siapa yang ingatkan kalau dia salah? Ya kan? Ujuk HP Pak, yang pacak jawab. Cuma HP ini baru sekali bayar. 11 bayar kreditnya. Ya kan? Baik, Bapak jemaah subuh rahimakumullah. Aku boleh tegak, Bu? Boleh ya? Ayo. Kalau Jong Jawa tuh I'm standing in here. Enak. Mana mic kita? Aku tuh minta perhatian, Pak. Biar kamu perhati ke. Ada? Padahal aku ini kolesterol. Bapak jemaah subuh rahimakumullah, kalau wong sombong itu pasti ada yang disombong ke Pak. Benar apa benar? Benar Pak ya kan? Nah sekarang coba jengok kalau wong sombong berjalan. Enak. Misalnya wong sombong kalau kau sampein Pak, pasti ada yang disombong ke. Ya kan? Misal dia pejabat atau dia banyak duit. Cobalah kalau banyak duit Pak berjalannya Pak. Gagal kan Pak? Benar-benar. Nah, coba lagi dang buntu berjalan. Pelan. Benar Pak Benar? Ya kan? Sama pecah ketawa Bu. Kalau ketawa, cirinya banyak duit itu Pak. Ya kan? Nah kalau buntut nyengir kudo Kak. Yang mana nyengir kudo? Kenapa ya? Apalagi yang pakai gelang banyak-banyak tuh Bu. Sini dulu kata sini gelang berentetan lupa yang ngamuk gelang memang ada yang diambukkan. Enak. Misal sombong, belaga. Cak aku dah belaga, Pak. Ya kan? Siapa lagi nak ngalem kalau bukan aku dewek. Benar tak? Enak. Wong belaga. Ada yang di belaga ke, ada yang disombong ke. Yang gawat ini Pak, lah jelek, hitam, miskin, sombong pula Pak. Bukan di sini, di sana. Iya kan? Nah Bapak jemaah subuh rahimakumullah, makanya Allah ingatkan, kamu itu jangan sombong. Apa? Tidak. Awalnya tak kate, ya kan? Tak kate, kuado ke. Setelah itu, apa? Ku mati lagi. Habis itu, hidup lagi. Akhirnya kau balik kepadaku. Nah Bapak jemaah subuh rahimakumullah, makanya Allah memberikan firman-Nya itu, ya, allazina yaqulu rabbana innana faghfir lana junubana wa qina azabannar. Mohon perlindungan Allah dari siksaan alam kubur. Ya kan Bapak jemaah subuh rahimakumullah. Jadi bagaimana caranya? Bawa ilmu, tinggalkan ilmu di dunia ini Bapak. Ya kan? Nah, Bapak jemaah subuh rahimakumullah, caidah aja hampir 5.40. Ya, padahal masih ada kakek yang lain Pak. Ya. Bapak jemaah subuh rahimakumullah, kita stop di sini. Apa kita lanjutkan? Apa kita bahas yang berikutnya Pak? Silakan masih 4 jam lagi. Iya ya. Nah, jadi Bapak jemaah subuh rahimakumullah,
ini bundaku sekalian, ya, sama kita galau-galau ini, ya, sebagai kaget terakhirnya dulu, endingnya sikok dulu, penjabarannya masih panjang, kapan-kapan kita ketemu lagi, Pak. Iya ya. Nah, jadi ketika kita di dalam alam kubur itu bawa temen, ya kan? Selain kita memohon ampunan dari Allah itu, makanya yang aku bilang tadi bundaku sekalian, ketika kita memohon ampunan, ketika kita memohon pertolongan dari Allah, siksa alam kubur, Bu, hadirkan dulu hak Allah itu di hati kita ini. Jadi omongan kita nyambung, ya kan? Nah, cak aku ngadep Pak RT, mana Pak RT? Nah, ada Pak RT kan? Nah, cobalah ngomong ke Pak RT. Pak RT, aku minta surat domisili. Enak, cepat. Enak. Apa aja Pak RT? Apa dia pangkat kau? CS. Nah, enak. Nah, tapi kalau kita ngomong Assalamualaikum. Pak RT, tolong dong, ya kan? Uji Pak RT, boleh aja, tapi ejakan. Aku di Pak RT juga soalnya. Kadang-kadang ngerti dikit CS, iyo. Kamu ngajak nyuruh kemana-mana, ejakan tidak. Iya deh. Kantor kepala kampung makin minyak es, enak, tak ada makin banyu, enak. Ini kadang-kadang tak ngerti, enak. Iyo, mumpung di sini lah, Bapak RT balik kaget ngejuk aku deh. Kira-kira begitu, ada? Iyo, sama-sama ngerti dong. Iyo, hari gini tak kada-kada, nggak ada gitu loh Pak RT. Jangan marah Pak RT kayak nggak. Nah Bapak jemaah subuh rahimakumullah, ketika kita bermohon kepada Allah itu nyambung, Allah akan membuka pintu hati kita, diberikannya taufik dan inayah. Kata Allah, kalau kau nak minta perlindungan dengan aku, tak cukup ngomong CS, tak cukup ngomong, kau harus ikhtiar. Bagaimana ikhtiarmu? Kau gawa teman di kuburan. Siapa temanmu? Hudal linasi wa bayyinasi minal huda wal furqan. Ya, bawa temanmu dalam kubur itu Al-Quran. Begono. Ada Pak Yono sini. Lah kan. Iya kan? Nah, kakek Bapak Ibu jemaah subuh rahimakumullah, itu diceritakan di Qultul Qalbi karangan Abajan Sukri. Ya, Bapak ketika kita masuk dalam kubur sedih caknya ya. Ya, nak ngomong ke kubur-kuburan, aku ini masih muda Pak, ya. Anak aku masih kecil, kaget ngomong kubur. Bersabda Rasulullah, ketika kau beribadah, niatkan kau akan mati hari ini atau mati besok. Tapi ketika kau lagi mencari nafkah, niatkan kau akan hidup 1000 tahun lagi. Begitu Pak ya, jangan dibalik. Lagi mencari nafkah, nak mati lah ini. Nak makan CS anak bini. Bapak. Nah Bapak jemaah subuh rahimakumullah, aku buka dikit. Ketika di alam kubur, setelah 7 langkah kita keluar, ya Bapak, kita kan nggak ada kuburan nih. Akulah katoklah kamu antar aku ke kuburan, ya Nah begitu antar kuburan, Bapak, 7 langkah kamu tuh balik, kaget, Oh gitu. Begitu kita dibangkitkan Allah, jelegek kita bangun. Pak, menurut yang kita baca. Ya Pak ya, kita ini Pak, waktu dimandikan, kita mati, ditangisi, kita tahu Pak. Nah, pecah kita mimpi Pak. Ya, pecah kita mimpi. Nah, waktu dalam kubur kayak dibangkitkan oleh Allah, jelegek dibangun kenyang. Ya aku ini mimpi rupanya. Tapi begitu kita tahu, nah mana kok gelap segala macam kan? Bapak jemaah subuh rahimakumullah, pada saat itu kita dikatakan ketakutan yang paling nyata. Nah, waktu dan takut itulah Bapak Ibu, mugola kita wong hebat, mugola kita kiai, mugola kita apalagi kita tak pernah belajar. Takut kita Bapak. Nah, waktu kita ketakutan itu Bapak, kaget ada wong yang paling belaga. Jauh masih belaga dioge sama aku Pak, jauh. Iya kan? Nah, tampan, bersinar wajahnya. Ya, bukan malaikat. Itu waktu nyabut itu, waktu nyabut nyawa kita tergantung amal ibadah kita.
Kalau amal ibadah kita bagus, kagek yang nyabutnya tuh wong yang belaga. Kalau misalnya suami lah duluan, bininya yang datang, kakak. Nah katanya, mak kau datang. Bukan mak malaikat itu. Ya Pak sering tak kayak gitu Pak? Ya tak? Nah mak kau datang. Mana mak lah mati Pak? Itu nah mak kau datang. Bukan mak malaikat. Begitu sampai di situ kakek dia ngomong, siapa dia kau nih? Pokoknya tenang, kau jangan ribut. Kakek semua aku yang jamin kehidupanmu di sini. Kau siapa? Akulah Al-Quran yang sering kau baca di kau masih hidup. Itu Bapak kawan kita kakek di situ. Kakek kata Al-Quran, seluruh pertanyaan alam kubur ini kakek aku yang menjawab. Cek itu Bapak jemaah subuh rahimakumullah. Ya kan? Nah, ketika kita selesai menghadapi itu, apa kata Muka dan Nakir? Ya Pak, kau tidurlah dulu. Ya, kelak suatu saat kau akan dibangkitkan dan kau tidurlah seperti tidurnya pengantin baru. Mana Pak? Rasa pengantin baru. Ya, Bapak jemaah subuh rahimakumullah. Ingat tak kita sekarang? Lihat tak sekarang? Kemarin hari Minggu. Ya, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Cepat tak Pak? Cepat kan? Ya kan? Kalau ilmiah menjawab, kita ini kan berputar nih. Pak, kaget Bu, jangan tegak Bu. Bu, kaget dikit lagi. Bu, kaget Bu. Kenapa kaget? Masih sikok lagi Bu. Ayat yang kusampein Bu. Aku semangat kalau ada ibu-ibu tuh, bukan yang ngapung. Lagi. Nah, jadi Bapak jemaah subuh rahimakumullah, berputar gitu nih kan. Nah, berputar terus kan. Lama-lama kan berputar kan makin dekat. Itu yang namanya kiamat Bapak. Bener tak? Kalau kita sinergikan, menurut ilmiah berputar pada porosnya. Terasa tak kita Pak? Semakin lama makin cepat. Pada suatu saat ini akan bertemu. Meledak. Pogat kaunin kalau bahasa Jawanya Pak. Iya kan? Nah, Bapak jemaah subuh rahimakumullah, kita masuk ke yang berikutnya. Siapa lagi wong yang dicintai Allah dan dipelihara oleh Allah hidupnya, yaitu wong-wong yang kata Allah, hablim minallah wa hablim minan nas. Ya kan? Agar kau kucintai, agar kau pelihara dulu hubungan baikmu dengan Allah. Hablim minallah. Bagaimana cara menjalin hubungan kepada Allah? Aqimis sholata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Itu Allah menjawab. Kalau kau nak jaga hubungan baik dengan aku, aqimis sholata. Kau kerjakan sholat. Bapak, pangkal ibadah kita adalah sholat. Ya kan? Kalau sholat kita benar Pak, seluruhnya benar-benar galau. Nah sekarang kita jujur, apa jemaah subuh rahimakumullah, waktu ibu lagi dang sholat, bunda, kalau lagi dang sholat, cak mana rasanya Bu? Waktu kita sholat, Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, sudah pokoknya rukuk, naik lagi ke pucuk. Pas rakaat yang ketiga, nah rakaat keberapa aku tadi? Ya kan? Ngapa? Tidak. Karena waktu kita sedang sholat, Bapak, Ibu, jemaah subuh rahimakumullah, pada saat itu kita cuma nak menggugurkan kewajiban kita, ya kan? Sementara dipikir disampaikan, Nabi salah kalau tegak Ibu tuh. Sudah Bu, aku nak tutup gue kalau si itu Bu. Iya. Enggak apa-apa, aja Bu. Ya kan? Sementara Bapak jemaah subuh rahimakumullah dipikir disampaikan ada yang namanya mukalafoh. Ya, mukalaf. Ada macam ada mukalafoh, ada mualaf. Ya Pak, mukalafo itu dipikir disampaikan wong yang dibebankan kepadanya suatu kewajiban untuk beribadah kepada Allah. Itu mukalafo, mukalaf.
Kalau dia mu'alaf itu transisi Pak. Ketika dia wong Kristen atau wong kafir masuk Islam, namanya mu'alaf. Mu'alaf itu 2 tahun. Habis 2 tahun tidak mu'alaf lagi Pak. Islam murni. Tulen ditanya siapa? Mu'alaf dia. Lah berapa tahun masuk Islam? Lah 10 tahun. Bukan mu'alaf lagi, lah Islam Pak. Oleh karena cepat baik kita ngomong siapa dia mu'alaf, bukan mu'alaf lagi. Mu'alaf itu waktu dia baru masuk Islam 2 tahun, kita bimbing sudah 2 tahun, tidak mu'alaf lagi dia, asli muslim. Nah Bapak jemaah subuh rahimakumullah. Jadi caranya kita menjaga hubungan baik dengan Allah, dan Allah pasti menjaga kita Bapak ketika kita melaksanakan sholat, terus melaksanakan zakat Bapak, terus warka'u ma'ar raki'in, ya kan? Di situ rukuklah kamu seperti orang-orang rukuk sebelum kamu. Nah, Bapak jemaah subuh rahimakumullah sampai jam 6. Rukuk di situ Bapak disampaikan oleh Allah, Bapak Aku minum Nggak jam tayang, Pak. Warka'u ma'ar raki'in. Nah, sekarang kita sholat ya Pak ya. Ya. Rukuk. Allahu Akbar. Ya. Ini gerakan Pak. Ya Pak ya. Gerakan ini Pak. Gerakan rukun sholat. Betul Pak? Ya kan? Ada 13 kan rukun sholat kan? Termasuk ruku kan? Ya Pak ya. Ini rukun sholat. Tapi agar nyambung sholat kita pada saat itu diijabah oleh Allah, apa yang kita kehendaki, apa yang kita sampaikan pada saat kita lagi sedang sholat ruku ini Pak, rendahkan diri kita ini, hati kita ini di hadapan Allah, ya kan? Nah, makanya Bapak ketika kita Allahu Akbar, kita galak lupa ngapo, ya Pak, hijab yang ada pada diri kita ini belum kita lepas Pak. Dalam tubuh kita ini Pak, ada hijab. Hijab itu terjadi karena kesombongan kita. Kita awal tadi kan, wong yang sombong itu kan rato-rato ada yang sombong ke. Dia punya pangkat, ya kan? Dia punya harta, sombong dia. Sementara ingat tak kasusnya si Korun? Kurang apa kayaknya? Ingat tak kasusnya si Fir'aun? Ya kan? Raja di raja. Lah ngaku Tuhan, sombong kan Pak itu? Ngalah-ngalahi yang menciptakan dia. Ya kan? Begitu dibuka ke Laut Merah, tutup oleh Allah, pegap-pegap dia. Nah baru ngaku. Benar Pak Benar Pak? Kita ini Bapak nyerah ketika kita ketemu di titik yang paling akhir. Ternyata memang nih anakku ini salah. Ya kan? Nah, untuk mengetahui kesalahan kita memang harus ngaji, Pak. Ya, ngaji, ternyata aku selama ini salah sholat aku. Ya kan? Benar-benar, Pak? Benar kan, Pak? Ternyata aku selama ini, sholat aku ini, sholat karena aku, bukan sholat karena Allah. Ya kan? Kalau kita sholat karena aku, Pak, itulah mangko tidak pacak menjadi perbuatan kita terlepas dari keji dan munkar. Ya kan? Karena ngapa? Hakikat yang sebenarnya Pak, ketika kita lagi sedang sholat itu, kita tengah berdialog dengan Allah. Sama yang aku sampaikan tadi Pak. Nak ngomong dengan Pak RT lagi nak masing-masing. Ya tak Pak Tidak Pak? Pak RT kalau ada didatangi wong ngetok-ngetok, Pak RT. Tidak kalah kan? Nah, tapi kalau ngomong Assalamualaikum Pak RT, minta tolong Pak, ya kan, ujo Pak RT, boleh kek wejo ke, tapi kau wejo ke aku juga, wah, kira-kira mana bener lah kira-kira, aduh caro, baru ditolong, itu manusia Pak, apalagi Allah. Nah sekarang kita jujur, waktu kita lagi sedang sholat itu, berapa lama kita sholat tergesa-gesa Pak? Ya Pak? Jebak. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau Pak RT ngomong apa nih yang kau nih kata. Benar tak? Ya kan? Itu Pak RT, apalagi Allah.
Coba kalau gitu tumak nina itu Pak, husuk itu Pak teratur Pak. Ya, nah, yang namanya husuk itu Pak, sesuai kita baconyo, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Di hati kita tuh Pak, hadirkan haknya Allah itu. Ya Allah, aku mengucapkan namamu yang maha pengasih lagi maha penyayang. Dijawab baru oleh Allah, hambaku tengah menyebut namaku. Kita ngomong lagi, alhamdulillahirabbil alamin. Tapi hadirkan hak Allah itu di hati kita Bapak. Ya kan? Nah, semua itu sudah kita lakukan, baru Allah memberikan jawaban dengan kita. Baru kita pacak keluar dari hudalinasi wa bayyinasi minal huda wal furqan. Ya Pak ya? Nah, Bapak jamaah subuh rahimakumullah, berikutnya ya. Masih panjang itu Pak penjabarannya Pak ya. Kurang waktu kita Pak. Ya, kurang waktu. Kapan-kapan kita sampai 3 jam lah Pak. Ya Pak ya? Iya. Iya, enggak apa-apa, aku yang enggak tahan. Ya kan? Sikok lagi Bapak, Allah ya akan memelihara kita, menjaga kita. Pertama hablim minallah, yang kedua adalah hablim minan nas. Kita jaga hubungan baik kita dengan sesama. Ya Pak ya? Bapak jemaah subuh rahimakumullah, hubungan baik dengan sesama ini Pak, yang pertama dulu Pak, tetangga kiri kanan. Ya, keluarga aku di Jawa, keluarga aku di Kombring, ada apa-apa dengan aku, masih besok atau setengah jam lagi baru datang Pak. Benar tak? Begitu ada apa-apa, tetangga kiri kanan dulu yang ngawak kita ke rumah sakit. Ya kan? Nah, makanya baik-baiklah sama tetangga Bapak. Ya, jangan pelit. Kalau Bapak beli duren, siko, buat kolek, banyak ke banyunya. Bagi sama baunya itu Pak. Musim durian di rumah, baunya tuh nampak kemana-mana. Ngawak durian cuma siko, ya kan? Berebus ke bijinya Pak, bagi ke Pak, iya kan? Karena begini Bapak jemaah subuh rahimakumullah, ini yang perlu kita ingat Pak ya. Terakhir sebagai penutup Pak ya. Terakhir Pak, kalau kita lagi sedang makan kenyang, maaf Pak ya, izin Pak ya. Iya. Kalau kita nih ada Pak, saatnya suntuk Pak, tak ada dapat duit terus Pak, kadang-kadang ada buntunya juga Pak. Ya lada asing kok kawan tuh cepas cepus ngerokok. Oh ya aku nih masem, aku nak minta malu deh. Bapak jemaah subuh rahimakumullah, waktu kita lagi dan makan kenyang, ngaknuk, mikir sebelah tuh makan apa tidak? Kalau di samping kiri kanan kita tuh ada anak yatim yang belum makan, kita ladas makan, kata Rasulullah, kau sama cak makan lagi makan bangkai. Karena berikutnya Bapak, ketemu kita kaget dengan uang yang dipelihara oleh Allah selain hablum minallah dan hablum minan nas, yaitu dia memelihara anak yatim. Itu Pak, finishingnya Pak, anak yatim. Makanya Allah menciptakan, mentakdirkan Rasulullah itu jadi anak yatim. Ya kan? Ngapo? Biar wong galak memelihara anak yatim. Ya kan? Sekarang, Bapak, kalau Bapak berpikir, ya, kita ngambil singkat, ya Pak ya. Kalau Bapak galak genjuk anak yatim, ya Pak ya. Bapak genjuk 500.000, ya tak? Besok kita dapat sejuta Bapak. Iya Pak. Nah, itu di dunia Pak. Kalau di akhirat, ya, di akhirat nih, kita dunia ya Pak, dunia. Bapak ngenjuk uang 500, besok atau lusa tahun depan kagak ada uang juga ngenjuk Bapak 500. Lebih dari situ. Ini sugesti, ya Pak ya. Nah, ada yang lebih hebat lagi Pak, Allah berjanji, wa basyiril ladzina amanu wa amilus solihat. Ya Rasulullah, sampaikan kabar gembira ini kepada hamba-hambaku, ya tak? Seluruh amal ibadah dia tulah kage yang akan membela dia. Nah, ngomong-ngomong Pak, kue ini dari mana Pak? Ya tak? Kalau kue ini dari hamba Allah, ya, kage di akhirat kage, Bapak minum, ya, Bapak makan ini tahtihal anharu kholidina fiha, janji Allah, ya kan? Oh, inilah hasil yang ku dulu ku infak di masjid Saada itu, ya, baru ku nikmati sekarang, ya kan?
Tapi kaget Pak, bukan sekarang di sana. Ya nah, kita janjian Pak, Bapak jam berapa di sana janjian, kaget aku melo. Iya kan? Aha. Ya amin Pak. Nah, datang lagi si kok Bapak. Hitung-hitung Pak ya. Terakhir. Bapak jemaah subuh rahimakumullah. Ya. Terkadang kan makanya alladzina yu'minuna bil ghaibi, yakin dengan yang gaib-gaib, surga, neraka, pahala, dosa, gaib kan Pak? Benar Pak? Gaib, entah ada entah tidak, iya kan? Kayak ketemunya kayak waktu kita di sana baru ketemu. Nah makanya Bapak jemaah subuh rahimakumullah, Bapak jangan kenalan dulu dengan Ijrail, ya tak? Jangan kenalan dulu Bu. Ngapo? Amalah kenalan dengan Ijrail, dia malah datang itu Pak langsung laksanakan tugas. Ya dah sebelum Ijrail itu datang, Bapak siapkanlah persiapan kita. Ya dah. Kami Bapak kalau mudik ke dusun, ya, mudik ke dusun itu paling tidak ngantongi 1 juta duit Pak. Ya dah. Sampai sana ujung dusun, nah katanya jelmah Palembang gatong, katanya pasti banyak duitnya. Ini oh pokoknya minta kilo kok jadilah itu jong kumbring Pak. Kilo kok jadilah. Nah 1 juta habis PP ke dusun. Pacak balik hari Pak ke dusun. Benar Pak? Bapak pergi haji, Bapak umroh, balik 9 hari PP balik. Sekarang kalau Bapak bawa uang ke Kanangkawan, tak balik lagi Pak. Benar-benar. Nah, artinya kita bakal lama di sana Pak. Kenapa ya? Ini ending terakhirnya Pak. Ya, berarti kita kaget bakal lama pergi ke sana. Nah, itu yang pertama. Yang kedua Pak, kalau kita lah pergi ke sana tak bakalan balik lagi. Berarti lemak di sana Pak. Nah, tak balik lagi deh. Itu dia Bapak jemaah subuh mahkamah. Jadi mari kita bersama Bapak ya sebagai renungan kita ini. Rangkuman kita pada subuh hari ini memang aku tuh pecahnya main-main Bapak. Tapi kalau aku seriusnya Bapak ngantuk dulu, ya kan? Nah, kapan kita ketemu lagi Bapak ya. Jadi rangkumannya Pak, uang-uang yang dicintai Allah dan dipelihara oleh Allah itu Pak, rangkuman akhir nih Pak ya. Orang yang selalu memohon kepada Allah ampunan baik siang maupun malam. Ya. Yang kedua Bapak, rangkuman kita pada subuh hari ini, orang-orang yang dipelihara oleh Allah, yaitu orang-orang yang selalu mohon perlindungan dari siksaan azab kubur. Ya kan? Berikutnya, Allah akan memelihara orang tersebut bila dia memelihara hubungan baiknya dengan Allah. Hablum minallah, dan orang-orang itu menjaga hubungan baiknya dengan sesama, yaitu hablim minan nas. Dan orang-orang itu menjaga, memelihara anak-anak yatim, wal yatama wal masakin, ya kan? Nah, Bapak jemaah subuh rahimakumullah. Jadi yang pasti Pak yang kita sampai kepada subuh hari ini Bapak, kalaupun ada benernya itu semata-mata datang dari Allah. Kalau dia banyak salahnya Pak, itu semata-mata datangnya dari kami selaku manusia yang doi Pak, yang pasti banyak salah. Kepada Allah kami mohon ampun, kepada Bapak semua kami mohon maaf. Kami tutup Pak, aku ini punya HP merek Siemens. Kebetulan Pak kartunya kartu Mentari. Jadi kalau bapak-bapak masih demen kayak kapan-kapan panggil lagi. Kita ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.